Kalau Ustaz bilang gini, baca ayat ini, insya Allah semua masalahmu hilang, semua keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah. Ini real cuy, asli. Ini udah kayak nge-cheat. Udah ada testimoninya, udah ada orang yang mengamalkan ini dan mendapatkan manfaat dari amalan ini. Jadi dulu ada ulama besar yang bernama Imam Ahmad. Pasti tahu kan? Itu loh yang mendirikan mazhab Hambali. Itu orang itu. Jadi suatu ketika dia merasa ingin pergi ke suatu tempat. Tempatnya itu di Irak. Padahal itu jauh loh dari tempat tinggal beliau. Beliau ingin pergi ke Irak. Alasannya apa Ustaz? Gak ada. Cuma pengen aja pergi ke sana. Tiba-tiba datang gerakan di dalam hatinya pergi ke sana. Sampailah dia perjalanan jauh ke sana dalam keadaan letih, ingin istirahat. Kemudian dia istirahatlah di sebuah masjid. Tapi malang nasib, setelah dia sampai ke masjid itu kan sholat jamaah lah dengan para jamaah di situ, sholat isya. Kemudian dia mau istirahat, mau tidur. Tetapi waktu dia sudah mau santai tidur di situ, datang penjaga masjidnya, diusir. Diusir. Jadi zaman dulu ada juga ternyata orang-orang penjaga masjid itu yang barbar ya, yang mengerikan, main usir-usir aja. Jadi dia diusir ketika mau tidur di masjid dengan alasan di masjid itu nggak boleh ada orang tidur. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal pergilah tidur di teras masjidnya. Datang lagi orang tersebut, lah kok masih di sini? Diusir lagi sama dia. Penjaga masjid ini agak aneh juga nih. Kalau seandainya dia tahu itu Ahmad bin Hambal, dia nggak akan mungkin berani. Karena Imam Ahmad bin Hambal waktu itu sudah sangat terkenal. Namanya di seluruh dunia Islam sangat terkenal di zaman itu. Tetapi di zaman dulu kan nggak ada foto, makanya dia nggak kenal. Seandainya kalau kenal, dia pasti minta tanda tangan, ngefans. Karena orang waktu itu fansnya, kalau sekarang orang ngefans sama Ronaldo, sama Messi gitu kan. Kalau zaman dulu tuh ngefansnya sama siapa? Ahmad bin Hambal. Kalau orang ini kenal sama Imam Ahmad bin Hambal, mana berani dia ngusir? Pasti dia diajak aja itu diperlakukan dengan baik-baik, malah mungkin minta tanda tangan. Tapi dia nggak kenal Ahmad bin Hambal, akhirnya diusir lagi. Padahal sebelumnya di dalam masjid, di teras diusir juga. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal dengan sabar, nggak pamer aku Imam Ahmad, nggak gitu dia cuma pergi meninggalkan masjid itu dengan keadaan sabar, nggak ngamuk-ngamuk dia waktu diusir dari masjid itu. Kemudian waktu dia berjalan, nampak sama seorang penjual roti. Penjual roti ini kasihan, malam-malam dulu tuh mana ada lampu, gelap. Malam-malam dalam kegelapan ada orang yang baru diusir dari masjid, gak ada tempat tidur. Akhirnya diajaklah oleh orang penjual roti ini, ayo ke kios tempat aku jualan. Aku insya Allah malam ini agak lebih begadang nih di sini nih, karena akan membuat roti untuk dijual. Rumah dia sebenarnya nggak di situ, tapi kios tempat jualan roti. Akhirnya datanglah ke kios tersebut. Orang ini penjual rotinya tetap membuat adonan roti, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal diberikan sebuah tempat tidur yang bagus lah. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal sambil tiduran mendengarkan penjual roti ini ternyata sambil membuat roti, dia sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Dikasih tepung, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dikasih garam, astagfirullah, astagfirullah. Dikasih telur, astagfirullah, astagfirullah. Semua bahan bumbu-bumbunya itu dari awal sampai akhir dia selalu mengucapkan astagfirullahalazim. Dia berhenti mengucapkan astagfirullah ketika ngomong dengan Imam Ahmad bin Hambal aja. Akhirnya Imam Ahmad penasaran. Dia nanya, kok kamu dari awal kuperhatikan tadi sering ngulang bacaan tersebut? Emangnya apa yang kamu dapatkan dengan membaca itu? Diuji sama Ahmad bin Hambal. Terus dia mengatakan, semua masalah hidupku terselesaikan ketika aku selalu membaca ini, kata dia. Jadi tak ada masalah hidupnya. Kalau ada pun masalah hidupnya langsung selesai dengan mudah, karena sering istighfar tadi. Lalu apalagi kata Imam Ahmad bin Hambal, semua hajat keinginanku juga dikabulkan oleh Allah, kata dia. Mantap juga tuh kan. Pertama, kalau kita amalkan itu, semua masalah hidup kita bakalan terselesaikan dengan mudah. Yang kedua, semua hajat permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Imam Ahmad bin Hambal, Masya Allah, tapi kata dia,
ada satu hajat keinginanku yang belum terkabul sampai sekarang. Padahal aku selalu mengamalkan ini, kata dia. Apa tuh? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Keinginanku cuma satu. Ingin bertemu dengan seorang ulama besar yang bernama Ahmad bin Hanbal, kata dia. Padahal yang dia inginkan ketemu itu sedang ada di depan dia, tapi dia tidak kenal. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah, Subhanallah, kagum Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata aku digerakkan hatiku untuk datang ke kota ini gara-gara kamu. Aku diusir dari masjid itu gara-gara kamu juga. Allah ingin mempertemukan aku dengan kamu, sehingga dibikinlah jalannya seperti banyak drama seperti tadi. Masya Allah, kata dia. Akhirnya betul lah, semua keinginan dia dikabulkan oleh Allah. Semua masalah hidup dia diselesaikan oleh Allah. Apa amalan dia? Astagfirullah. Tapi ingat, dia orang baik juga. Jangan kira agama Islam tuh kayak nge-cheat. Pokoknya baca astagfirullah, semua masalah selesai. Baca astagfirullah, semua doa langsung terkabul. Kayak nge-cheat. Enggak juga. Kita harus juga menjadi orang baik. Jadi orang baik sambil membaca, terus membaca istighfar. Insya Allah semua hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Amalkan ya.